Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kali ini kita masuki minggu ketiga atau pertemuan ketiga yang akan membahas mengenai proses AMDAL. Stop apabila kalian menyukai tayangan ini dan dirasa memiliki manfaat. Silakan untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share untuk teman-teman lainnya. Jadi di proses AMDAL di sini ada 5 bagian. Yang pertama pelingkupan atau scooping, kemudian penapisan, penyusunan AMDAL, tanggung jawab penilaian dokumen AMDAL, dan juga tanggung jawab pelaksanaan AMDAL. Ini yang pertama ada pelingkupan atau scooping dalam bahasa asingnya. Scooping ini langkah paling awal untuk menentukan studi andalnya. Jadi ruang lingkupnya dibatasi di sini sehingga nanti diharapkan memperoleh hasil yang baik dan akurat dalam pengambilan keputusan, karena kajian ini juga nanti digunakan sebagai acuan penyusunan kerangka acuan AMDAL. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada keanekaragaman, sumber daya, dan efisiensi. Nah, keanekaragaman ini muncul karena ada beberapa hal. Yang pertama dari variasi rencana kegiatan itu sendiri, kemudian ada rona lingkungan atau kondisi awal di lingkungan. Jadi kegiatannya pun mungkin bisa sama, tapi detailnya pasti berbeda. Dan untuk rona lingkungan pun di tiap lokasi pun beda-beda. Secara administratif, secara geografis itu pasti beda-beda. Sama-sama melakukan kegiatan pembuatan jalan raya misalnya, pembangunan hotel, waduk, kegiatan tambang, itu pasti nanti rencana detail kegiatannya dan juga kondisi lingkungan di awal berbeda-beda. Kemudian kita lihat yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Jadi yang mendasari pelingkupan tadi juga salah satunya ada keterbatasan dana, waktu, tenaga, metode, atau yang lainnya. Jadi ini sudah diprioritaskan mana yang kira-kira bisa menopang dan dampaknya yang nanti perlu dikaji, yang kira-kira mana sesuai dengan tujuan dari AMDAL yang disusun tadi. Efisiensi ini kaitannya juga masih dengan sumber daya tadi. Jadi ketika sumber dayanya bagus untuk menangani AMDAL yang ingin diajukan, sehingga efisiensinya ini pasti terpenuhi. Jadi di sini poin pentingnya memang lebih ke biaya, tenaga, waktu untuk lebih efisien dan fokus pada dampak penting yang akan timbul. Jadi tidak lagi mempermasalahkan yang hal-hal yang tidak urgent dalam penyusunan di sini. Nah, sehingga harapannya nanti bisa efisien untuk penyusunannya. Jadi di awal itu sudah diperhitungkan benar-benar untuk penyusunan dokumen AMDAL-nya. Oke, penapisan ini proses yang kedua. Jadi di sini sudah mulai memilah rencana yang menimbulkan dampak penting, sehingga tahu mana yang harus disusun AMDAL-nya dan mana yang tidak. Jadi tahu rencana pokoknya yang mana, atau usaha yang menimbulkan dampak ke lingkungan secara signifikan yang mana, sehingga yang tidak perlu AMDAL ya langsung kita sisihkan ya, atau yang tidak menimbulkan dampak penting ya sudah kita
tidak fokus ke sana karena memang tidak perlu AMDAL. Nah, ini manfaatnya, jadi ada menghindari kekeliruan dalam melakukan studi AMDAL yang belum diketahui dampak pentingnya. Dan kedua, lagi-lagi ke masalah biaya dan tenaga untuk AMDAL-nya tersebut. Kemudian bagaimana skema dalam proses penapisan? Di sini ada beberapa skema yang menjadi penting untuk dicermati. Jadi kita lihat dulu dari sini apakah kegiatannya ini ada di daftar wajib AMDAL atau tidak. Kalau tidak sebenarnya lebih ringan karena nanti di sini tinggal melihat kedepannya seperti apa, ada di wilayah sensitif atau tidak. Kalau tidak juga lebih enak lagi, sehingga nanti keputusannya tidak wajib AMDAL. Tapi bagaimana kalau iya, bagaimana kalau ini ada di daftar wajib? Nah, untuk di daftar wajib itu tentunya juga dilihat lagi nanti kegiatannya apakah multisektor atau hanya satu sektor saja. Kalau kita lihat yang satu sektor dulu, oke, berarti ini kan tidak ya, tidak. Terus kemudian ada di kawasan tertentu yang spesifik, misalnya cagar alam, hutan lindung, terus kemudian di dekat dengan permukiman atau harus merubah tatanan lahannya. Nah, nanti tinggal dilihat. Kalau tidak berarti AMDAL-nya hanya AMDAL proyek biasa. Tapi kalau ada kawasan yang punya spesifikasi tertentu tadi, berarti ini AMDAL-nya masuk AMDAL kawasan. Bagaimana kalau tadi yang sifatnya multisektor, berarti AMDAL-nya AMDAL terpadu. Jadi AMDAL terpadu ini nanti menggabungkan beberapa AMDAL-AMDAL yang sifatnya tunggal dalam satu kawasan, meskipun kawasannya tidak spesifik. Ya, jadi ini yang nanti menjadi pertimbangan mana yang harus diamdalkan, mana yang tidak. Nah, kemudian kalau tadi kembali lagi ke yang tidak ada daftarnya di AMDAL, ini memang masih perlu konsultasi dengan menteri. Jadi nanti kalau ternyata memang wajib AMDAL, ya kemudian dilihat lagi ke kanan ini, ke bagian yang sebelah kanan ini. Kalau tidak ya langsung bisa diteruskan kegiatannya. Ya, ini penyusunan AMDAL di yang proses ketiga. Ini mengacu pada PP nomor 27 2012 tentang izin lingkungan serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nanti lebih jelasnya akan ada pembahasan tersendiri untuk penyusunan dokumen atau penyusunan AMDAL-nya ini. Kemudian ada tanggung jawab penilaian dokumen AMDAL. Di sini ada dokumen yang nanti sifatnya dari AMDAL tunggal maupun AMDAL kawasan. Ini yang menilai nanti komisi AMDAL daerah. Namun untuk AMDAL terpadu atau multisektor ini yang lebih tinggi lah ya untuk grade-nya AMDAL. Ini akan dikoordinir oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL. Kemudian tanggung jawab sebagai pelaksana AMDAL ini seperti apa? Jadi nanti ini masih berkaitan dengan badan yang memberikan penilaian tadi. Jadi di sini BAPEDAL juga masih berperan. Kemudian
instansi yang secara teknis membidangi kegiatan tersebut itu juga nanti terlibat di sini, dan agar pelaksanaan AMDAL bisa efektif kemudian mencapai sasaran yang diharapkan, ini juga perlu pengawasan dengan mekanisme perizinan yang bagus. Jadi tidak hanya sekedar oh ya sudah dinilai jalan, tapi kemudian tidak diawasi dengan baik, ya nanti bisa saja kegiatannya melenceng dari apa yang dulu pernah disusun. Oke, jadi seperti itu yang sementara ini bisa saya sampaikan untuk proses-proses AMDAL-nya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita lanjut di waktu yang lain. Dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sehat untuk kita semua.